Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the PISA class, a class for wherever you are. My lovely student, today we will discuss about correlative conjunction. Nah, dari covernya sudah terlihat ada either, or, neither, nor, both, and, not only, and, but also. So, correlative conjunction is part of materi bahasa Inggris kelas 10 peminatan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan correlative conjunction dan bagaimana penggunaannya? Yuk kita diskusikan. Sebelum kita melihat definisinya atau bagaimana cara penggunaannya, kita harus tahu dulu arti dari correlative conjunction. Correlative conjunction dalam bahasa Indonesia merupakan kata hubung atau kata sambung. Nah, definisi lengkapnya adalah correlative conjunction are conjunction that come in pair. Jadi, kata sambung atau kata hubung ini merupakan penghubung yang berpasangan. Jadi, kata penghubung correlative conjunction ini dia tidak berdiri sendiri, tetapi berpasangan. They get their name from the fact that they work together or co and relate one sentence element to another. Jadi, nama correlative conjunction ini ya, itu dari faktanya bahwa mereka bekerja sama dan berhubungan satu kalimat atau satu elemen kalimat dengan yang lainnya. Makanya namanya adalah korelasi. Jadi mereka berkorelasi, penghubungnya saling bekerja sama dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, they relate to different nouns, phrases, adjective, or action. Jadi, correlative conjunction ini menghubungkan dua hal yang berbeda, apakah itu nouns, phrase atau frase kata benda, atau kata benda saja, atau adjective, dan juga action, kata kerja, verb ya. Nah, apa saja yang kita pelajari hari ini? Correlative conjunction-nya ada 4. Yang pertama, either, or, neither, nor, both, and, not only, but also. Nah, pasangan ini tidak akan ditukar atau tidak akan tertukar. Jika tertukar di dalam sebuah kalimat, berarti kalimatnya salah secara gramatikalnya. Jadi, either ini kemanapun selalu pasangannya or. Neither ini kemanapun selalu pasangannya nor. Both selalu pasangannya and. Not only pasangannya adalah but also. Either artinya salah satu. Jadi ketika ada pilihan harus memilih antara satu ini dengan yang satunya lagi, kita menggunakan or atau yang A atau B ya. Nah, ini digunakan untuk kalimat yang positif. Kemudian neither. Neither pasangannya nor. Neither artinya juga tidak, juga bukan. Jadi ini adalah untuk menyatakan kalau kedua-duanya tidak. Berarti ini cocok untuk kalimatnya yang negatif sifatnya. Nah, both temannya adalah and. Artinya keduanya. Kedua antara A and B misalnya. Jadi menyatakan pilihan kedua-duanya. Makanya temannya adalah dan ya. Nah, kalau not only temannya adalah but also, artinya tidak hanya tetapi juga. Jadi sifatnya menyatakan bentuk positif juga.
berarti dia kedua-duanya juga dipilih. Nah, untuk itu kita lihat contohnya. I want either the cheesecake or the frozen hot chocolate. Saya ingin cheesecake, kue keju, atau coklat panas beku. Jadi di sini dia memilih apakah cheesecake yang dipilih atau the frozen hot chocolate. Nah, yang dihubungkan harus sama jenis kalimat, jenis katanya. Nah, di sini jenis katanya adalah noun, cheesecake, dan dihubungkan dengan or, the frozen hot chocolate juga adalah noun. Ini disebut noun phrase, frase kata benda. Frase kata benda. Jadi dari artikel D ditambah dengan noun kata benda menjadi frase kata benda yang berfungsi juga sebagai kata benda. Ini juga the frozen hot chocolate. Ini merupakan frase kata benda. Nah, contoh kedua, neither the money nor the jewelry was stolen. Baik uang maupun perhiasan tidak dicuri. Jadi ini nor ini menyatakan tidak ya, dan neither juga tidak. Walaupun di sini adalah was stolen. Jadi artinya uang dan perhiasannya tidak dicuri. Contoh ketiga, Jim failed both chemistry and physics. Jim gagal keduanya di kimia dan fisika. Nah, jadi yang dihubungkan noun dengan noun. Kalau ini yang dihubungkan adalah frase kata benda, noun phrase dengan noun phrase juga. Nah, number 4, George spoke not only to him but also to me. Jadi George ini berbicara tidak hanya ke dia tapi juga ke saya. Nah, yang dihubungkan adalah to him dan to me. Jadi adverb ya, keterangan dengan keterangan juga. Jadi harus sama jenis kata atau frase yang dihubungkan dengan correlative conjunction. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat teks berikut ini. List the correlative conjunction in the following paragraph and write the element that correlate. Jadi kita akan diminta untuk membuat list correlative conjunction, penghubung, kata hubung ini di dalam paragraf ini dan kemudian menuliskan elemen-elemen yang berkorelasi atau yang berhubungan. Nah, kita baca dulu. 30 years ago, people knew about neither spaceship nor astronauts. They were fascinated by machines called automobiles, and they were nervous about flying in airplanes. Gradually, both automobiles and airplanes became commonplace. The coming of jet caused a small sensation, but soon people got used to them too. Today, we are accustomed not only to satellites being launched from the air and put into orbit, but also to astronauts spending several days in space. Astronauts have been landed on the moon. Parents of the past worried about airplanes. Parents of today may either have to accept space travel for their children or make themselves and their children unhappy. Nah, sebelum kita menerjemahkan kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf ini, apa ceritanya, kita sudah bisa melihat
hubungan antara elemen-elemen yang dihubungkan oleh correlative conjunction di paragraf ini. Yang pertama, correlative conjunction yang kita temui adalah neither. Nih ya, neither menghubungkan spesif, ini penghubung temannya nor, neither dan nor, jadi yang dihubungkan spesif dengan astronaut. Yang kedua, K, ini dia both dan N yang dihubungkan automobile dengan airplanes. Yang ketiga adalah not only dan temannya ini but also. Not only to satellite being launched from the air and put into the orbit, but also to astronauts spending several days in space. Dan yang terakhir adalah mana dia ya? Ini either or. Jadi ini dia either dan or. Either have to accept dengan make themselves. Ini yang dihubungkan. Nah, sekarang kita coba terjemahkan dulu paragraf ini supaya kita tahu apa isi dari paragraf ini. 30 tahun yang lalu, orang-orang, ini ada neither berarti new, tidak tahu tentang pesawat ruang angkasa maupun astronot. Mereka terpesona oleh mesin yang disebut dengan mobil dan mereka nervous, artinya gugup ya, terbang dengan pesawat terbang. Gradually, lambat laun, keduanya, baik mobil dan pesawat menjadi hal yang biasa, commonplace. Kedatangan jet menimbulkan sensasi kecil, tetapi orang-orang juga segera terbiasa. Hari ini kita tidak hanya terbiasa dengan satelit yang diluncurkan dari bumi dan dimasukkan ke orbit, tetapi juga astronot yang menghabiskan hari-harinya di luar angkasa. Astronot telah mendarat di bulan. Orang tua di masa lalu khawatir tentang pesawat terbang. Orang tua sekarang mungkin harus menerima perjalanan luar angkasa untuk anak-anaknya atau membuat mereka dan anak-anaknya tidak bahagia. Jadi ini cerita perkembangan luar angkasa dan juga orang-orang bagaimana penerimaan pada awal sampai dia telah berkembang sekarang. Oke, nah kita coba masukkan correlative conjunction-nya ke dalam sebuah tabel. Oke, silahkan dilihat tabel berikut ini. Ini dia tabelnya, halaman-halaman yang berkorelasi atau yang berhubungan pada paragraf tadi. Yang pertama, neither dan nor. Apa korelasinya? Itu nouns. Apa nouns-nya? Spesifik dengan astronaut. Yang kedua, both dan and. Itu nouns juga, automobiles dengan airplanes. Nah, yang ketiga, not only but also. Nah, not only dan but also ini adalah adverb ya. Sifatnya adverb tapi terdiri dari prasa. Ini merupakan prasa adverb phrase ya, frase kata keterangan. Nah, kemudian either dengan or. Nah, ini juga frase kata kerja. Jadi verb phrase, have to accept bla 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 dengan make themselves bla bla bla. Nah, untuk lebih pahamnya dan yang harus diingat adalah
either dengan or. Jadi mudah untuk mengingatnya ya. And pasti temannya and juga di awal. Kalau either itu sudah or. Nah, my lovely student, yang harus diingat adalah penggunaan not only dan but also itu menghubungkan dua hal yang berbeda atau kegiatan secara bentuk kalimatnya itu adalah kalimat positif. Both dan and, either dengan or juga menghubungkan dua hal yang positif. Nah, kalau neither dengan nor itu menjadi negatif, menjadi tidak ya. My lovely student, thank you for your attention. See you next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.